Ya, kalau prinsip saya hidup itu tidak punya prinsip, Mas. Jadi kalau prinsip itu saya pakai, kemungkinan saya akan ada kegagalan. Jadi saya alami saja. Saya alami, karena sebuah prinsip itu biasanya akan mengekang kekakuan dan keegoisan, keemosian diri kita dalam merawat tanaman, apalagi soal hidup gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalke, nami kula Wawan Saputra saking Desa Sedayu kalih. Saat ini kula budidaya tanaman bawang merah. Bertani bawang merah dimulai 1 tahun yang lalu. Awal mulanya cuman bukan sebuah iseng, tapi memang sengaja. Kenapa? Di wilayah untuk Kecamatan Mundilan Dukun ini tanamannya itu mayoritas itu cabai, sayur-sayuran, dan saya ingin tampil beda dan mencoba dan punya keyakinan bahwa bawang merah itu pasti hidup. Walaupun di awalnya banyak orang yang mencibir bahwa di sini itu bawang merah tidak hidup. Tapi saya mencoba membuktikan itu, ternyata untuk di wilayah Mundilan dan Kecamatan Dukun persisnya, itu bawang merah bisa hidup. Dan sampai detik ini saya sudah 8 kali tanam bawang merah, itu hidup bawang merah, dan bukan hanya sekedar hidup, tapi hasilnya pun ada. Pertama saya ketemu teman yang bernama Pak Supriyadi, yang orang daripada saudara Magelang. Bertemu dengan beliau yang bernama Pak Supriyadi, kebetulan beliau juga sering sidak lahan di pertanian, khususnya di wilayah untuk Kecamatan Mundilan Magelang, bahkan mungkin Jawa Tengah. Dari situlah saya tanya bahwa mungkinkah bawang merah ini hidup, dan dari jawaban Pak Supri itu dia bilang hidup, Mas, gitu. Nah, terus turun saya ke sawah. Akhirnya dari sawah itulah saya bertanya-tanya, rumput aja hidup, mosok bawang merah nggak hidup? Jadi pemikiran saya bahwa kalau rumput ini hidup, berarti tanaman itu hidup. Latar belakang saya merantau di Jakarta. Merantau di Jakarta sekian tahun, terus saya kembali lagi di tanah kelahiran saya di Desa Sedayu Mundilan ini. Satu, pertama memang jaga orang tua. Saya berpikir kenapa sih lama-lama merantau kalau orang tua di rumah, ya saya harus mungkin orang tua di rumah. Nah, dari situ, berawal dari situ, terus bertemu dengan teman-teman alumni SMP. Hampir 1 tahun mungkin saya tidak ada aktivitas hal apapun. Akhirnya berpikir, usaha, sempat masuk juga di Pasar Mundilan Plaza. Terus setelah dari Plaza baru masuk di dunia pertanian. Dan disitulah saya ada pilihan, mau lanjut jual beli di Plaza atau masuk di dunia pertanian. Akhirnya saya memutuskan masuk di dunia pertanian, yang saya berangkat dari kelemahan, saya berangkat tidak dari ketahuan, dan saya berangkat tanpa kekuatan. Dan alhamdulillah sampai detik ini semuanya sudah ada jawabannya. Jadi saya berangkat di dunia pertanian dari lahan 1, lahan 2, sampai kemungkinan sekarang sampai 8 lahan yang terakhir di depan Polsek Dukun. Itu dengan luasan 3.200 meter, dan yang di Sedayu di luasan 2.000 meter, yang di Desa Wilet itu ada 1.700, 1,2 meter juga. Jadi semua total 8 lahan, dan fix semuanya saya tanam bawang merah. Itu saya memakai treatment bawang merah dan cabai. Jadi kanan kiri kita dengan 3 lubang ini bawang merah, untuk lubang yang tengah kita kasih tanaman cabai. Ini untuk hal baru kemungkinan. Jadi ini saya ambil keputusan bahwa mungkin ini bisa, kan gitu. Cabai dan bawang merah saya tidak belajar dari mana-mana. Cuman saya kadang sering kumpul dengan Pak Supriyadi, hanya bertanya bahwa ini butuh apa sih sebenarnya, kan gitu. Ternyata Pak Supri memberikan arahan sedikit-sedikit bahwa tanaman itu perlu ini, perlu nutrisi, perlu pengobatan, perlu belayan kasih sayang. Nah, dari situ pun saya juga berpikir dengan pelan-pelan bahwa sebuah tanaman itu kita perlakukan sama seperti memperlakukan diri kita. Kesulitan awal ya terus terang di permodalan kemungkinannya, karena saya berangkat dari nol, Pak. Tanpa seperak pun saya keluar uang itu. Dan kebetulan ada pejabat daripada Kelurahan Kadus itu memberikan lahan dengan luasan 500 meter. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berangkat. Nah, prinsip saya kalau saya berangkat berarti saya akan nyampe di tempatnya, dan terbukti sampai sekarang saya nyampe di tempatnya dengan 8 lahan itu. Kesulitan yang kedua itu mengenali kriteria daripada lahan untuk di daerah wilayah Mundilan dan Kecamatan Dukun ini layak enggak, atau istilahnya itu mampu enggak bawang merah ini hidup di sekitaran tanah
lahan antara Sedayu sampai Kecamatan Dukun ini yang mayoritas di bawah pegunungan. Kendalanya itu yang ketiga, dari mulai satu HST tanam bawang merah ini, mulai kita mengenali setelah dia tumbuh apa yang harus kita perlakukan, dan saya selalu monitor bahwa selama tanaman ini sehat, ya saya tidak memberikan apa-apa. Dan itu sudah terjawab setelah HST 1 sampai HST 10 atau hari setelah tanam. Itu kita tidak terlalu sulit untuk berpikir bahwa tanaman ini butuh apa, tapi ya baru berpikir lagi yang kedua setelah HST 10 sampai 20, disitulah PR kita mengenali jenis-jenis penyakit bawang merah ini. Baru mulai dari HST 20 sampai 30 dan 30 sampai 40 sampai 40 sampai 55 60 itu finish untuk kepanenan bawang merah ini. Nah, bawang merah ini 2 bulan panen Mas, 60 sampai 70 hari. Penyakit yang ada di tanaman bawang merah ini kami pikir ini sama seperti tanaman yang lainnya. Dia jamur, dia ulat, dia layu fusarium. Untuk mengatasi itu kita tetap pakai pencegahan seperti obat-obatan di kimia. Kemungkinan kita seperti pakai bahan aktif mancozeb, chlorothalonil, ataupun bakterisida, atau bahan aktif tembaga. Mungkin seputaran itu kita untuk mengatasi supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang seperti itu. Kalau bawang merah kami ini jenis tajuk Thailand Nganjuk, dan ini baru yang di depan Polsek Dukun. Kita mencoba untuk varietas lain yang dibilang Bauji. Ini bibit semua dari Jawa Timur Mas. Bawang merah yang siap tanam, yang bagus, itu kita tetap bertanya. Ternyata bibit yang bagus itu kisaran umur atau dormanse umur sekitar 3 bulan lebih baru kita berani tanam gitu. Tapi kalau kurang dari 3 bulan, kita ada tolak ukur peges. Yang dibilang peges itu kita papas pucuknya aja sedikit, kita ambil taruhlah 1-2 hari itu baru kita tanam. Dan itu tanam itu pun kita per lubang itu kita kasih satu-satu. Untuk sampai detik ini kita pakai jarak 15 ke 20 cm. Jadi lebar 15, panjang 20 cm. Pertama-tama itu dulu kita ada rasa was-was. Awal dari tanam bawang merah ini kita tetap pakai pupuk. Waktu itu kita pakai pupuk kohe kambing yang sudah difermentasi atau pupuk kohe yang sudah digiling. Berjalan dari itu kita merubah lagi dengan cara hanya dengan pupuk sekam. Jadi intinya kalau untuk dasaran bawang merah, saya pikir hampir sama dengan tanaman yang lainnya. Untuk penyemprotan sampai sedetik ini kita mulai melihat daripada pertumbuhan dari HST pertama sampai 8 hari setelah tanam. Tapi terjadi kebanyakan di 9 sampai 10 itu bior. Kalau bawang merah itu dibilang bior baru tumbuh serempak. Di situ baru kita ada penyepraian dengan pupuk kalsium dan pupuk daun. Setelah daripada penyepraian pertama, baru kita masuk penyusulan pupuk kedua di HST 10 sampai 12 hari. Di 12 hari itu kita pemupukan pertama. Setelah 2 hari kemudian kita melihat tanaman ini sudah layak, baru kita masuk ke penyepraian pengobatan pertama. Pengobatan pertama untuk bawang merah itu sekitaran di HST 13 sampai 15 hari. Terus di umur 20 sampai 22 kita harus jeli dan tahu kapan momen yang tepat untuk memberikan pupuk yang kedua itu. Pupuk yang kedua di HST 20 sampai 22 itu di saat pemecahan daripada popor-popor bawang merah ini terjadi. Nah, di situ kita ada pemupukan ketiga, dan situlah mulai terserang penyakitnya, Dek. Mulai awal penyakit yang dibilang ada trotol, ada indikasi boler, ada indikasi ulat, dan ada indikasi luka-luka yang terjadi seperti curah hujan yang tinggi kemarin kita mengalami itu. Pada daun bawang merah ini terjadi banyak luka. Kita kemarin ini mengambil sebelum pemupukan itu, kita inisiatif adalah pengobatan dulu. Jadi sebelum pemupukan itu kita spray dulu pengobatannya dulu, seperti jamur, gangguan daripada ulat-ulat, dan gangguan daripada penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, HST 20 menyampai di HST 30, dan di 30 ini terjadi pemupukan terakhir. Disitulah kita pembentukan karakter daripada sebuah tanaman bawang merah ini, pembentukan umbi dan pemecahan umbi di HST 30 ini. Dan itu kita biasa tetap memakai dengan unsur kalium fosfat, kita tinggikan. Setelah 40 hari, setelah pemupukan terakhir 30 kita masuk 40 itu kita sudah penyepraian full, merawat tanaman itu kita dengan unsur kalsium
dengan unsur kalium, tapi kita konsentrasinya di kalium karena kita pembesaran umbi. Umur daripada bawang merah ini hanya sekitar 60-70 hari. Setelah pemupukan daripada 40, penyepraian unsur kalium tunggal, hal apapun, disitulah kita tinggal menunggu apa yang kita harapkan. Sebuah rasa lelah yang kebetulan kita ada capek pikir, kita ada kelelahan tenaga, disitulah was-was kita di antara umur 45 sampai 60 hari ini. Disitulah rasa was-was, ini panen apa enggaknya sebenarnya. Tapi di kebanyakan terjadi panen. Untuk panen memang ada ciri-ciri khusus, dan ciri-ciri khususnya itu adalah daripada popor ataupun batang tanaman bawang merah itu dia sudah patah. Jadi dia sudah patah, dia ambruk sendiri. Dalam arti patah itu dia hanya menekuk, bukan dalam arti patah itu perpatakan, itu enggak. Di paling bawah, di atas umbi bawang merah itu dia sudah tekuk. Nah, kalau misalkan selama dia masih keras, untuk yang dibilang popor itu masih keras, kita masih berani untuk mundur untuk memanen daripada tanaman bawang merah ini. Hasil panenan ini kita bawa atau kita ungsikan atau kita jemur dulu di sekitaran 3-5 hari. Jadi menunggu penurunan umbi itu dan menunggu daun daripada bawang merah ini kering atau menguning. Di situ baru ada proses yang namanya dibilang retail atau pemotongan. Dan jadi untuk bawang merah ini kita bisa bertahan setelah panen itu sampai 10 hari. Kalau untuk karyawan, kita tidak bilang karyawan karena mereka juga lingkungan sekitar kita. Nah, disinilah dulu kita awal makanya jadi buka lahan untuk bawang merah ini, membuka lapangan kerja untuk bagi mereka ibu-ibu terutama, karena di dunia bawang merah ini mereka dalam 2 bulan ini bisa 4-6 kali kerja dengan satu lahan. Dan kebetulan kita membuka 8 lahan. Untuk pemasaran saat ini kita nggak kebingungan ataupun kesusahan, dan alhamdulillahnya setiap panen tengkulak, bakul ataupun pengecer itu datang ke rumah. Ya, kalau prinsip saya hidup itu nggak punya prinsip, Mas. Jadi kalau prinsip itu saya pakai, kemungkinan saya akan ada kegagalan. Jadi saya alami saja. Saya alami karena sebuah prinsip itu biasanya akan mengekang kekakuan dan keegoisan, keemosian diri kita dalam merawat tanaman, apalagi soal hidup gitu loh. Karena kenapa? Kadang memang kita hidup perlu prinsip, tapi tergantung meletakkan prinsipnya itu seperti apa. Kemarin kita coba bawang merah ini, saya punya prinsip, kalau nggak bawang merah saya enggak. Kita pernah coba dengan prinsip bahwa ada yang dibilang bawang merah ini harus seperti bla bla. Ternyata enggak, Mas. Kita lakukan percobaan dengan lahan yang luasan 700 meter. Kita dengan prinsip kita gagal. Kasusnya kemarin diberi ini kita robah dengan keyakinan kita, itu yang mendasari bahwa bertanam itu kita asik kok, bertanam bercocok tanam dalam dalam dunia pertanian di sawah maupun di kebun itu sebenarnya asik, dan itu saya alami sendiri. Nah, disitulah prinsip kita tuh senang lah sebenarnya. Kalau kita bilang prinsip itu senang, walaupun tanaman kita ini terserang hama, terserang penyakit, tanaman gini keadaan tidak sempurna, prinsip kita bawa senang, Mas. Harapan kedepannya kalau untuk pribadi kami bahwa sangat besar harapan, masih ada sawah yang dikontrakan. Terus harapan yang kedua adalah secara pribadi ya tetap dalam bertani untuk di persawahan daerah Muntilan, Kecamatan Dukun ini. Saya menemukan teman, dalam arti teman yaitu yuk bareng-bareng kita menanam bawang merah. Oke para dulur petani, salam sukses selalu, salam bahagia selalu, dan jangan pernah lupa bahagia, terus berkarya, terus semangat dalam bertani. Karena dalam bertani itu memang mengasihkan, bertani itu menyenangkan, dan jangan pernah lelah untuk menuju pada sebuah usaha atau akhir finish yang sangat membahagiakan. Subscribe, like, dan komennya di channel Jejak Rezeki. Terima kasih.